Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Pranata Meksiko, NIM 0450000755, mahasiswa Ilmu Hukum di Universitas Terbuka UPI BJJ Palembang. Terkait tugas mata kuliah Bahasa Indonesia tentang paparan terkait COVID-19, kali ini saya mengangkat tema terkait COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi. COVID-19 atau coronavirus, dari data yang saya lansir dari website Satgas Covid, yakni di covid19.go.id, COVID-19 merupakan virus yang hampir sama dengan beberapa penyakit flu lainnya pada pandemi beberapa puluh tahun yang lalu seperti MERS dan lain-lain. COVID-19 ini sendiri awalnya muncul di Wuhan, Cina, yang akhirnya berdampak pada seluruh dunia, termasuk kita yang ada di Indonesia pada tahun 2019 lalu. COVID ini juga akhirnya masuk ke Indonesia, tepatnya di tahun 2020, yang menyebabkan banyak pengaruh di berbagai sektor, termasuk yang utamanya di sektor kesehatan dan berdampak juga pada sektor ekonomi. Gejala umum penyakit ini hampir sama dengan flu lainnya, yakni orang-orang yang terjangkit infeksi virus COVID-19 biasanya mengalami demam tinggi hingga 38 derajat Celcius suhu badannya, termasuk mengalami batuk kering dan sesak napas. Banyak cara yang telah disampaikan oleh pemerintah terkait pencegahan COVID, termasuk yang paling penting dan sering kita dengar dalam sosialisasi, yakni menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, menjaga interaksi dengan orang lain, termasuk mengurangi efektivitas kita untuk berpergian keluar atau menghindari kerumunan. Menjaga kesehatan dan kebugaran stamina dimaksudkan supaya masyarakat lebih kebal terhadap COVID-19. Pemerintah juga terus memastikan untuk menekan pengurangan angka pengidap COVID-19 dengan memastikan setiap masyarakat sudah melaksanakan vaksin 1, vaksin 2 hingga vaksin booster. Hal ini juga ditekankan oleh pemerintah guna memastikan COVID-19 angkanya bisa menurun dan kita bisa kembali pulih dari pandemi. Berbagai langkah dilakukan pemerintah terkait hal ini, pada dasarnya saya nilai sangat positif karena dampak 2 tahun, yakni di 2020 dan di 2021, itu sangat terasa, khususnya di dampak ekonomi. Pasca saat pandemi, berbagai sektor termasuk ekonomi luluh lantak oleh pengaruh virus ini. Banyak sektor termasuk sektor hiburan, pariwisata yang memastikan akan banyak keramaian itu dilarang. Bahkan di masyarakat sendiri banyak hal-hal yang bakal mengundang keramaian itu juga ditutup di rentan waktu saat pandemi. Hal ini tentu berdampak pada sektor ekonomi yang
cukup signifikan, termasuk kunjungan-kunjungan pariwisata. Melansir dari sumber Satgas Covid, memang untuk dampak ekonomi sangat besar. Sesuai data, seluruh negara hampir terkena dampak ekonomi dikarenakan virus ini, termasuk di Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, termasuk Eropa, dan tidak juga luput di negeri kita tercinta ini, di Indonesia. Banyak efek negatif dari virus ini selain masalah kesehatan, yakni ekonomi, sehingga sangat pas jika hari ini pemerintah terus berupaya, sekalipun itu memakan biaya yang tidak sedikit. Pemerintah Indonesia bahkan menganggarkan banyak APBN untuk dialihkan ke sektor pemulihan ekonomi dikarenakan dampak COVID-19. Tercatat angka pengangguran dan kemiskinan pun turut meningkat. Berdasarkan perhitungan year on year pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama tahun 2020, itu sudah menunjukkan adanya pelemahan dengan hanya mencapai 2,97% dibandingkan capaian triwulan pertama di tahun sebelum Covid, yakni di tahun 2019 yang sebesar 5,07%. Selanjutnya, di data pada triwulan kedua juga kurang bersahabat dengan menunjukkan kemunduran yang dalam, bahkan minus 5,32%, terburuk sejak tahun 1999. Dampak dari menurunnya persentase ekonomi ini di Indonesia, ya salah satunya termasuk banyaknya pengangguran dan perusahaan-perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya akibat perputaran ekonomi selama pandemi yang tidak stabil. Semoga saja ke depan kita di Indonesia, khususnya seluruh rakyat Indonesia, untuk bisa lebih semangat pasca pandemi, karena itu menjadi pelajaran untuk kita supaya kita bisa lebih baik. Sesuai dengan tagline pemerintah saat HUT kemerdekaan beberapa waktu lalu, mari kita bangkit lebih kuat dan pulih lebih cepat. Terima kasih Bu Tutor, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Salam dari saya, Pranata Meksiko, mahasiswa S1 Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka UPI-BJJ Palembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.